Bertemu kembali kita dalam renungan malam Resort GKI Sampit, edisi Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024 bersama dengan saya Fikari Sonia. Hari ini firman Tuhan bagi kita yaitu terdapat di dalam kitab Ayub pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca firman Tuhan ini secara keseluruhan. Namun pada saat ini saya hanya akan membaca pada dua ayat, yaitu pada ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, yang berbunyi demikian. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Saya mengambil tema dalam renungan malam pada hari ini yaitu kuasa dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan bagian dari perkataan Bildad yang kedua, yang mana ini merupakan suatu tanggapan atas permasalahan dan pencobaan yang sedang dihadapi oleh Ayub. Pada pasal sebelumnya, Ayub tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan apa yang menimpa di dalam kehidupannya semata-mata karena ketidakadilan yang datang dari Tuhan. Ayub merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Allah. Namun pemahaman di dalam pemikiran Bildad bahwa permasalahan, pencobaan itu terjadi karena perbuatan dosa. Dan kalau orang hidupnya saleh, maka dia akan diberkati. Oleh sebab itu, Bildad dalam perkataannya, dia menegur Ayub karena kesombongan dan ketidaksabaran Ayub. Dan poin yang akan kita renungkan bersama yaitu pemahaman Bildad bahwa orang fasik akan mendatangkan bencana di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita melihat atau mungkin sering kita jumpai bahwa orang-orang fasik yang mungkin berada di sekitar kita, atau boleh dikatakan orang yang hidupnya tidak benar dan tidak sesuai dengan kehendak Allah, mereka terlihat dan tampak kuat serta berkuasa. Sampai terkadang kita akan membandingkan kehidupan kita dan mungkin kita bertanya kepada Allah di dalam doa, bagaimana keadilan itu berada di sekitar kita. Ya, kita merasa hidup kita hidup saleh, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, namun kita sering kali dicobai. Apakah karena dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Dan bagaimana keadilan itu terjadi di atas umatnya. Maka melalui firman Tuhan dan perkataan Bildad pada pasal 18 pada saat ini kita bisa menyimpulkan yang bersama. Yang pertama ialah bahwa orang fasik yang tampaknya terang itu pada akhirnya akan mengalami yang namanya masuk di dalam kegelapan. Dan segala sesuatunya ia akan terhambat di dalam kejahatannya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, orang fasik akan terjebak dan terperangkap di dalam jerat yang sudah dia buat sendiri, yang mana jerat itu digunakan untuk menangkap ya segala sesuatu yang dia inginkan, tapi ternyata orang fasik akan terjerat di dalam perangkapnya sendiri. Yang ketiga, nasib sial akan senantiasa menghantui atau bisa saja terus mengikuti orang yang hidup di dalam kefasikan. Yang kemudian binasa, ya orang fasik akan mengalami kehidupan yang binasa, yang mana dalam hal ini digambarkan adalah hidup miskin, kesepian, dan menderita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan poin yang boleh
disimpulkan oleh Bildad bahwa orang fasik akan hidup dengan murka Allah dan orang benar akan dilimpahi oleh berkat, kita pun juga perlu memperhatikan bahwa segala hal yang menimpa kehidupan ini, suka dan duka, itu juga merupakan bagian yang penting di dalam kehidupan, bahwa Allah sedang menguji hati dan membentuk kita semakin takut akan Tuhan. Apa yang menjadi pemahaman oleh Bildad itu tidaklah salah. Namun kita percaya bahwa sesungguhnya apa yang dipandang mata, apa yang didengar telinga, hanya kuasa dan kebesaran Tuhanlah yang menilai dan yang akan menentukan siapa yang boleh menerima hukuman dan siapa yang boleh menerima berkat. Karena pada akhirnya satu hal yang penting, bahwa Tuhan akan menghukum bagi mereka yang tidak setia dan yang tidak berkenan di hadapannya. Dan tentunya pada akhirnya siapa yang tetap setia dan tahan uji, maka Tuhan akan memberkati orang yang benar dan setia di hadapannya. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk mengerti dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pertolongan dan penyertaan-Mu, sehingga kehidupan kami suka dan duka yang sering kali dan sampai saat ini terus kami alami dan kami rasakan, itu semata-mata karena kehendak dan penyertaan Tuhan untuk terus membangun, membentuk iman dan percaya kami, sehingga kami terus takut akan Tuhan. Tuhan memberkati firman ini untuk terus boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tolong dan mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.